Musika.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita masih tetap berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi kita harus tetap semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Masih kembali lagi dengan pembelajaran IPA, yaitu di kelas 7 di semester yang kedua ini. Setelah kemarin pada video yang sebelum ini kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem, baik dari yang biotik sampai yang abiotik. Situ sudah dijelaskan apa saja yang termasuk biotik, mana yang termasuk abiotik, dan tingkatan-tingkatannya dari individu sampai ke biosfer. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pola interaksi makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem antara organisme, antara makhluk hidup. Setelah kalian nanti mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan mengetahui macam-macam pola apa saja yang ada di dalam ekosistem. Nanti kalian juga diharapkan mengetahui macam-macam simbiosis beserta contohnya dalam kehidupan. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Pola interaksi makhluk hidup. Interaksi antara organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis ataupun yang lain jenis, baik individu dalam satu populasi ataupun individu dari populasi lain. Jadi hubungan interaksi di sini bisa berupa kebutuhan makan, kebutuhan nutrisi. Jadi semua makhluk hidup ketika mereka hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Makhluk hidup pasti membutuhkan makhluk hidup yang lain, baik yang sejenis ataupun yang lain jenis. Oke, kita mulai dari pola yang pertama adalah pola netral. Ini hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak pula merugikan dari kedua belah pihak. Ini disebut dengan hubungan netral. Kadangkala dalam kehidupan yang nyata pola ini sangat jarang terjadi. Seperti halnya contohnya misalkan dalam sebuah habitat, di situ ada capung dan sapi. Capung tidak akan mempengaruhi sapi, sapi pun juga tidak akan mempengaruhi capung. Jadi hubungan yang netral, tidak saling mengganggu, tidak menguntungkan dan tidak pula juga merugikan. Tidak ada hubungan sama sekali, netral. Berikutnya yang kedua, predasi. Ini hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator ini juga ada fungsinya. Apa fungsinya? Ini sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh singa dengan mangsanya yaitu kijang
rusa, burung hantu, dan tikus. Katakanlah yang paling dekat dengan kita rubah burung hantu jadi ular dengan tikus. Ular sebagai predator, tikus sebagai mangsa. Tanpa adanya ular, kemungkinan populasi tikus akan semakin naik. Kalau populasi tikus semakin naik, maka para petani yang menanam padinya akan dimakan oleh tikus, sehingga akan mengakibatkan gagal panen. Nah, untungnya ada ular sebagai predator, atau mungkin juga di tempat kalian ada yang menggunakan burung hantu untuk membasmi tikus di sawah, itu juga bisa. Ini sebagai predator alami. Nih, jadi juga ada fungsinya untuk mengontrol pemangsa supaya tidak meledak populasinya. Nih, salah satunya ini singa yang memangsa zebra. Katakanlah di padang savana yang ada di Afrika, di situ ada zebra, ada kerbau, ada kijang dan sebagainya. Ini semuanya makan rumput, dan ini semuanya akan dimangsa oleh singa. Salah satunya yaitu zebra. Tujuannya untuk apa? Supaya habitat rumput yang ada di sekitar sini ini tidak cepat habis. Berikutnya yaitu masuk ke simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari host spesies atau dari inangnya, sehingga bersifat merugikan inangnya. Ini makan atau menyerap nutrisi yang ada di pohon inangnya atau pada makhluk hidup yang lain, sehingga yang dihinggapi menjadi rugi, mungkin bisa juga menjadi mati. Nih, yang merugikan. Kemudian contohnya adalah Plasmodium dengan manusia. Ini Plasmodium. Kemudian Taenia saginata dengan sapi, kemudian benalu dengan pohon inangnya. Ini salah satunya adalah tali putri. Tali putri dengan tanaman tetean. Mungkin kalian pernah lihat, yang mungkin sering kalian sebut dengan tanaman mie, karena warnanya kuning, banyak, panjang. Karena dia tidak memiliki akar, maka tanaman ini akan menempel pada tanaman tetean dan nutrisinya diambil dari tanaman spesiesnya, dari tanaman tetean ini. Ataupun juga yang lain antara manusia dengan nyamuk. Ini adalah simbiosis parasitisme. Spesiesnya adalah manusia dan parasitnya adalah nyamuk. Simbiosis yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama. Mereka hidup bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan meskipun diambil makanannya. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumbanginya. Kalau kalian perhatikan anggrek itu rata-rata tanaman anggrek itu dia sifatnya epifit. Epifit itu tanaman yang menempel di tanaman lain. Itu namanya epifit. Dan kalau tidak ada di buku pendamping, silakan kalian tulis epifit, tanaman yang menempel pada tanaman lain, tapi sifatnya komensalis, tidak merugikan. Yang ditempeli, yang menempel untung, tapi yang ditempeli tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan. Kemudian simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan. Satu untung, satunya juga untung, saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium radicola, ini yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Salah satu contoh yang lain adalah kupu-kupu dengan bunga. Bakteri ini memberikan
unsur hara pada kacang, kacang ditempeli oleh bakteri ini menjadi subur dan bisa menjadi tanaman yang subur. Ini sebagai salah satu contohnya adalah anggrek yang menempel di tanaman lain, kedua spesiesnya. Ini adalah salah satu contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu bunga atau kupu-kupu menempel pada bunga, kemudian di situ nanti ada kepala sari nanti diinjak oleh kakinya serangga, kemudian nempel di kakinya, kemudian nempel pula serbuk-serbuk sarinya itu nanti nempel di kepala putik dan nanti terjadilah pembuahan jadi zigot dan seterusnya menjadi buah. Kemudian contoh yang lain adalah kerbau dengan burung jalak. Kerbau merasa terganggu karena ada kutu yang menempel pada tubuhnya. Nah, burung jalak membantunya dengan mengaruk-garuk dengan cara memakan kutu-kutu yang ada di kerbau. Kerbaunya diuntungkan tidak gatal kembali, burung jalak diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari kerbau, yaitu kutu dari kerbau. Berikutnya adalah hubungan pola interaksi kompetisi. Merupakan pola interaksi antara organisme berupa persaingan untuk mendapatkan daya yang jumlahnya terbatas dan sama-sama dibutuhkan oleh dua makhluk hidup yang bersaing. Ada dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik, ini sejenis, dan kompetisi interspesifik, berbeda jenis. Dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah habitat, pasti di situ akan ada satu atau dua individu yang bersaing. Ini ada yang bersaing sejenis dan ada pula yang bersaing berlainan jenis, berbeda jenis. Contoh dari intraspesifik, persaingan yang satu sejenis. Ini salah satu contohnya adalah perebutan makanan antara singa dengan singa. Mungkin yang lain citah dengan citah, harimau dengan harimau, yang mungkin beda kelompok. Atau kompetisi interspesifik, sebagai contohnya adalah harimau dengan beruang, merebutkan makanan. Ini berbeda spesies, harimau dengan beruang. Ini kompetisi ada dua, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Kalau intra berarti sejenis, kalau inter berbeda jenis. Dan yang terakhir adalah antibiosis. Merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup, di mana yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain, dihambat pertumbuhannya. Contohnya adalah jamur penicillium. Ini menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengeluarkan antibiotik penisilin, sehingga bakteri mati, tetapi penicillium tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Jadi cuma hanya menghambat bakteri supaya dia tidak berkembang. Ini biasanya digunakan untuk obat luar, obat salep, mungkin juga bisa ketika kalian terjadi luka, supaya bakterinya tidak berkembang biak. Contoh yang lain adalah jamur Aspergillus flavus, menghasilkan aflatoksin yang menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiosis pada tumbuhan disebut dengan alelopati. Kalau pada tumbuhan, ini ada tanaman, salah satu contohnya adalah kamboja dan gambal, tanaman gambal yang mengeluarkan racun yang bisa membunuh tumbuhan di sekitarnya. Makanya kalau kalian perhatikan tanaman kamboja, biasanya yang ada di pemakaman itu di sekitar tanaman kambojanya itu sangat jarang ada tanaman yang lain, karena di situ melakukan alelopati.
menghambat tanaman lain untuk tumbuh. Dan tanaman gambal, kalau tanaman gambal dalam bahasa Tegalnya itu tanaman reside, yang biasanya kalau saya masih kecil itu digunakan untuk bunyi-bunyian plok kayak gitu. Nih bentuknya, ini tanaman kamboja dan ini tanaman reside. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mematangkan buah. Misalnya kalau kalian memiliki tanaman mangga, buah mangganya masih belum matang, kemudian kalian masukkan ke dalam tempat yang tertutup, kemudian taruh tanaman reside, biarkan selama beberapa hari, kemudian kalian buka, biasanya nanti tanaman buah mangga yang kalian punya akan matang. Ini demikian pembelajaran hari ini tentang pola interaksi makhluk hidup. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kalian semuanya, dan silakan jangan lupa komen sebagai absen, like, kemudian yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Silakan kalian share kepada teman-teman kalian yang mungkin belum mendapatkan materi ini, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 minggu ini, kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.